Karena kan sebagian besar dari kita kayak sering mikir ya, kayaknya kalau kita skip sarapan karena bisa menaikkan indeks massa tubuh gitu loh. Jadi akhirnya kalau misalnya nggak bisa diolah juga, itu kalau misalnya berlebih ya, nggak bisa diolah lagi, itu kan akan menjadi lemak. Apa? Dianjurkan kita minum yang banyak, 8 liter ya? 8 liter sehari ya? Hai guys, welcome back to Diary of Intan sama Madina. Nah, kali ini aku udah ngerangkumin buat kalian hal-hal apa aja sih yang sering gak kita sadarin yang bisa menyebabkan kegemukan. Wow, apa aja ya? Ini sering banget nih dilakuin sama kita. Oke, yang pertama adalah melewatkan sarapan. Nah, ini penting banget nih. Karena kan sebagian besar dari kita kayak sering mikir ya, kayaknya kalau kita skip sarapan itu bisa membantu mempercepat kita nurunin berat badan. Karena anggapannya, oke, ada skip nih satu jadwal makan, akhirnya kita nggak makan. Tapi itu salah banget guys, salah banget. Karena justru yang terjadi itu sebaliknya. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang rutin sarapan dan nggak pernah skip sarapan, itu justru orang-orang yang jarang sekali mengalami kegemukan. Kalian tahu nggak? Kenapa? Karena sarapan itu bisa memberikan atau meningkatkan energi pada tubuh kita sehingga bisa menstabilkan kadar glukosa. Nah, kalau misalnya orang-orang yang sarapannya rajin, itu kan energinya keisi terus kan. Jadi metabolisme tubuhnya tetap terjaga. Metabolisme tubuh ini kan penting banget untuk pembakaran lemak di dalam tubuh. Nah, bagi mereka yang suka skip sarapannya, ayo siapa di sini yang suka skip sarapan ngaku? Itu justru bisa meningkatkan berat badan karena bisa mengacaukan metabolisme tubuh, yang artinya bisa memperlambat pembakaran lemak di dalam tubuh. Nggak mau kan gemuk? Terus juga selain suka telat sarapan, yang kedua adalah kalau jadwal makannya tidak teratur. Nah, ini sama juga nih, suka skip makan yang lainnya. Misalnya kayak makan siang harusnya antara jam 12 sampai jam 2 nih misalnya, udah lapar kan. Itu kalian skip sampai agak lebih sore. Itu kan biasanya rasa lapar kita lebih tinggi ya. Kita kayak ngerasa, aduh lapar banget nih. Terus bisa memungkinkan banget kita makan jauh lebih banyak dari porsi yang seharusnya karena kita udah kelaparan. Nah, jadi nggak boleh skip ya, nggak boleh skip sarapan, nggak boleh skip makan siang. Jadi kayak harus tepat waktunya kalau makan. Jadi harus ada jadwalnya sendiri gitu loh. Kalau nggak, kalian akan merusak metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua, kurang tidur atau tidur berlebihan. Nah, emang ya segala sesuatu yang berlebihan atau yang kurang juga nggak ada yang baik. Nah, jadi kan kita tuh disarankan tidur yang baik itu adalah 7-8 jam ya per harinya. Nah, kalau misalnya aku bahas kayak kalau misalnya kita kebanyakan tidur dulu ya. Kalau kita tidur kebanyakan, misalnya kayak 10 jam atau lebih dari 10 jam bahkan, itu bisa menaikkan berat badan tubuh karena bisa menaikkan indeks massa tubuh gitu loh. Jadi kayak kalau bisa tidurnya ya udah pas-pasan aja 7-8 jam sebisa mungkin per harinya, coba dikelola kayak gitu. Terus jamnya juga jangan kayak kebalik gitu loh. Jadi kayak kalau kebalikan jadi metabolisme kalian juga kayak jadi bingung loh. Harusnya malam menyimpan energi terus kayak jadi malah siang-siang kalian tidur apa segala macam. Jadi skip makannya juga itu kan tetap berhubungan ya sama itu. Nah, ini juga berhubungan sama sarapan kan. Biasanya kalau kita tidur berlebihan, bangunnya kesiangan, sarapannya juga geser jamnya. Terus ini udah skip. Nah, ini juga nggak bagus, bisa membuat tubuh kalian jadi gampang gendut. Nah, tadi kan itu kalau tidur berlebihan. Nah, selanjutnya kalau kurang tidur. Nah, ini jadi penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang kurang tidur ini bisa menyebabkan kegemukan. Kenapa? Karena pada saat kita nggak istirahat cukup, denger ya, pada saat kita nggak istirahat cukup atau kurang tidur, ini artinya metabolisme tubuh kita melambat untuk menghemat energi. Nah, jadi melambatnya metabolisme tubuh ini kemudian memicu salah satu hormon yang namanya hormon kortisol yang bisa meningkatkan nafsu makan. Wow, bahaya banget dong. Kebayang nggak kalau hormon kortisol kita itu tinggi, nafsu makan kita tinggi, seberapa banyak kita makan? Ini benar-benar bisa menyebabkan kegemukan kan? Nah, selain kortisol, di sini juga mengatakan bahwa kalau kurang tidur bisa meningkatkan grelin,
hormon pemberi sinyal rasa lapar, serta mengurangi hormon leptin, yaitu hormon pemberi sinyal rasa kenyang. Wow, jadi ini ya guys, kalau misalnya semua hormon-hormon ini tidak seimbang, ini mungkin banget tubuh kita nggak bisa memberikan sinyal kepada otak kalau kita itu sudah kenyang. Jadi kayak nggak tahu gitu loh seberapa banyak kita harus makan dan kapan kita harus berhenti makan. Dan ini sangat-sangat nggak baik untuk kesehatan, bisa menyebabkan kegemukan atau bahkan obesitas tingkat tinggi. Ini bahaya banget, harus kalian perhatiin. Jadi sebisa mungkin tidur yang cukup. Jangan skip sarapan dan bikin jadwal yang teratur untuk makan tadi ya. Terus selanjutnya, ini juga, nah, banyak dari kita yang kadang-kadang tuh kalau misalnya makan kayak buru-buru kan. Makannya cepet-cepet, makan cepet gitu. Misalnya kayak ngerasa, duh gue harus makan cepet deh, terus nggak bisa makan lama-lama, nggak ada waktu untuk ngunyah. Ini salah besar. Karena makan terlalu cepat ini bisa menyebabkan kegemukan. Kenapa? Nih ya, aku kasih tahu bahwa penelitian menyebutkan kebiasaan makan buru-buru bisa sebabkan obesitas. Karena saat ngunyah makanan yang terlalu cepat, jadi kayak kalau kita ngunyah makan terlalu cepat, tubuh kita tuh kayak nggak sempet memberikan sinyal ke otak untuk memberikan sinyal kalau kita udah kenyang. Jadi cenderung kita kayak bisa makan dalam jumlah lebih banyak, karena kan sinyal dari tubuh kayak telat gitu ya, nggak ada kesempatan untuk memberikan sinyal rasa kenyang. Jadinya jatuhnya kayak, wah ternyata belum kenyang juga nih, makan aja terus gitu, nggak bagus. Makanya makan yang baik adalah dikunyah pelan-pelan. Ada strategi juga tuh kalau misalnya kayak kita lagi diet, makan kayak misalnya 1 sendok dikunyah dulu kayak beberapa saat lebih lama dari biasanya. Dan itu bisa menahan atau menekan rasa lapar dan mempercepat sinyal tubuh ke otak untuk memberikan rasa kenyang. Itu triknya. Nah, next ya, ini juga ada snacking yang nggak sehat. Nah, ini nggak bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian ngemil-ngemil itu kan kadang-kadang kayak ngerasa makan itu kan pagi, siang, malam ya. Terus ngerasa di antara itu tuh suka kayak lapar, tapi kayak nggak mau makan gede dulu gitu, makan besar belum mau. Nah, tapi ternyata kalau kita ngemil dengan pemilihan cemilan-cemilan yang salah atau nggak sehat, itu justru bisa menumpuk kalori yang bisa menyebabkan kegemukan. Jadi nggak baik banget ya. Memang kadang-kadang nih ngemil ini dipilih untuk mengurangi rasa lapar yang berlebih. Tapi kalau sampai salah pemilihan cemilannya, ini justru bisa bikin kita makin gemuk. Jadi cemilan apa sih sebenarnya yang bagus? Ya pilih aja cemilan-cemilan sehat, misalnya kayak buah-buahan. Kalian bisa cemilin buah-buahan, tapi buah-buahan juga harus diperhatiin ya. Nggak bisa yang kayak tiba-tiba kalian makan buah terus dengan porsi yang sangat besar gitu. Karena makanan apapun yang kalian makan, sekalipun itu buah, sayur, kalau kebanyakan juga sama aja bikin gemuk-gemuk juga. Karena itu kalori juga. Yang kalori yang diolah sama tubuh, nanti kan pada akhirnya kalau misalnya nggak bisa diolah juga, itu kalau misalnya berlebih ya, nggak bisa diolah lagi, itu kan akan menjadi lemak. Jadi ada cadangan di dalam tubuh, jadinya bahaya juga. Jadi kayak harus diperhatiin lah jumlah makannya juga gitu, kayak kira-kira aja kayak 1 porsi buah gitu. Terus mungkin kalau kalian suka yogurt, bisa yogurt juga, atau mungkin kayak pilihan-pilihan lainnya tuh kayak banyak lah gitu, makanan-makanan yang sekiranya sehat gitu. Tapi juga kalian hati-hati, kalau misalnya kan banyak banget di luar tuh dijual kayak snack-snack sehat kan, snack-snack yang bilang katanya sehat dengan cara pengolahan dan juga bahan-bahan yang lebih baik, itu bener memang lebih sehat. Tapi harus diperhatiin juga, kan di belakangnya tuh bisa kita lihat ya, kayak ada apa aja kandungannya, terus kalorinya berapa, lemaknya berapa. Nah biasanya di situ tercantum, misalnya kayak untuk 1 porsi kalorinya 100 misal. Nah itu untuk 1 porsi, bukan 1 bungkus. Kalian harus perhatiin, misal 1 bungkus 50 gram. Terus 1 porsinya 25 gram, berarti dalam 1 bungkus itu 1 porsinya setengahnya gitu. Jadi kayak harus hati-hati dalam memilih cemilan. Terus selanjutnya adalah dehidrasi. Nah ini bahaya. Kenapa dianjurkan kita minum yang banyak? 8 liter ya? 8 liter sehari ya? Ya kak ya? Kakak minum 8 liter sehari ya? Nah, dianjurin minum banyak karena dehidrasi ini bahaya banget, bisa menyebabkan kegemukan. Kenapa? Karena gini, sering banget tuh kayak kita sebenarnya kita haus nih, rasa haus.
Tapi kita salah mengartikan rasa haus itu, dikiranya itu lapar. Jadi kan perut itu kan keroncongan. Sebenarnya itu haus, tapi kita mengiranya itu lapar. Jadi kayak jatuhnya nggak minum malah makan. Sebenarnya kebalik, salah banget. Harusnya kalau kita perut keroncongan itu nggak selalu menunjukkan rasa lapar. Nih, nggak selamanya perut keroncongan itu tanda kelaparan. Bisa saja sinyal tubuh kekurangan cairan. Nah, jadi kita harus bisa mengenali tubuh kita sendiri juga. Itu kenapa dianjurin kalau misalnya kita udah lapar mau makan nih, udah waktunya makan misalnya, atau lagi jeda di antara makan yang satu dengan makan yang lainnya, kalau ada timbul rasa lapar, sebaiknya minum air putih dulu supaya bisa menurunkan rasa laparnya itu dulu. Jadi kayak ngisi kekurangannya. Mungkin kan lapar keroncongan, siapa tahu lagi haus, oke minum dulu air putih. Terus udah gitu kalau misalnya masih lapar juga minum lagi air putih. Kalau misalnya masih lapar juga baru makan, tapi dengan porsi yang sedang-sedang aja. Itu biasanya bisa membantu mengurangi porsi makan. Nah, itu aja. Jadi kita harus perhatiin ya hal-hal tadi yang aku kasih tahu semuanya. Itu buat kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai salah kaprah, jangan sampai kayak nggak sadar hal-hal itu jadi kayak kebiasaan di kehidupan sehari-hari, akhirnya bisa menyebabkan kita kegemukan. Terus yang lagi diet, aduh kayaknya diet gue gagal deh gimana apa segala macam, padahal sebenarnya cara kita yang salah. Makanya harus diperhatiin. Sekian informasi dari aku, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di info-info atau tips-tips selanjutnya. Dah.